Halo semua, masih di kuis besar 1. Ini soal yang terakhir. Di video ini akan dijelaskan bagaimana menyelesaikan untuk kasus nomor 4 ini. Jadi saya bacakan dulu soalnya ya. Topiknya tentang Rasen Shuriken. Kebetulan suka filmnya dulu. Setelah berhasil menyelesaikan latihannya, Naruto akhirnya berhasil menyelesaikan jurus barunya Rasen Shuriken. Jurus ini mengakibatkan damage area yang cukup besar. Meskipun begitu, jurus ini hanya dapat dipakai sekali karena energi yang digunakan cukup besar. Sebagai rekan satu tim, Anda diminta untuk melakukan analisa apakah Rasen Shuriken yang dilepaskan Naruto bisa mengenai musuh atau tidak. Jika koordinat musuh ada di dalam damage area, sudah bisa dipastikan musuh akan kalah telak. Jika musuh tepat pada bagian terluar area damage, maka akan melukai 50%. Jika di luar damage area, maka tidak akan terkena dampak apa-apa. Simulasikan analisa Anda menggunakan rumus matematika kedudukan titik pada lingkaran di mana rumusnya X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat, kemudian nanti dikomparasi dengan jari-jari kuadrat. Jadi inputannya di sini itu adalah posisi Rasen Shuriken. Jadi koordinat dari Rasen Shuriken, kemudian jari-jari Rasen Shuriken, ya. Kemudian posisi dari musuhnya. Jadi inputannya X, A, Y, B, dan R. Gitu ya. Kalau sudah paham, mari kita coding. Let's go. Tentang Rasen Shuriken ya. Rasen Shuriken. Jadi inputannya ada ini dulu posisi attack ya, posisi Rasengan ya. Nah, gitu aja ya. Post Rasengan, kemudian X, post Rasengan Y, kemudian jari-jari ya. Jadi R Rasengan. Kemudian post enemy, posisi enemy X dan post enemy Y. Seperti biasa kita butuh user untuk menginputkan semua datanya. Input all params ya. Di urutannya X, Y ya, kemudian Rasengan, posisi enemy X, Y gitu ya. Biasanya sih supaya rumusnya nggak salah gitu ya, ini pakai AB juga nggak apa-apa ya, supaya kelihatan bedanya. Kalau yang XY itu adalah titik yang nantinya akan dikomparasi dengan persamaan lingkarannya gitu ya. Kemudian kita ambil semuanya, mulai dari ini berapa tuh, 2, 3, 4, 5, ada 5 persen D, persen D, persen D, persen D, persen D. Kita masukkan pos Rasengan A, pos Rasengan B, kemudian ada R Rasengan, jangan lupa A, pos posisi enemy X, pos enemy Y. Oke, setelah didapat langsung kita kalkulasi dan kita lihat komparasinya. Gitu saja sih ya sebenarnya, ya nggak terlalu susah. Jadi nanti kita hitung saja ya in value untuk persamaannya ya. Jadi nanti di sini value sama dengan ini damage area gitu ya, damage rest gitu aja ya. Rest sama dengan ini rumusnya pos enemy X dikurangin pos Rasengan A kuadrat ya, berarti dikalikan dengan hal yang sama. Kemudian ditambah dengan pos enemy Y min pos Rasengan B kuadrat ya. Oke, ini kita komparasi dengan if biasa saja ya, udah selesai kok. Jika value-nya itu ternyata lebih kecil dari
Rasengan kuadratnya, maka ini res ya, sorry, ini kita bisa tampilkan limit 100% gitu aja ya. Jadi dia ada di dalam lingkaran titiknya gitu ya. Sementara kalau sama limitnya 50%. Tipis-tipis loh, nyerempet. Ya. Kalau seandainya di luar ya lebih besar, ya berarti nggak kena gitu ya, miss. Langsung kita coba saja. Oke. Jadi kita mulai dari ini. Posisi ya, posisi dari misalkan posisinya di 0,0, jadi Rasengannya itu ada di koordinat 0,0, kemudian jari-jarinya ada 4 begitu. Terus kemudian kita coba tes posisinya di posisi 0,0, jadi persis telak gitu ya. Ini harusnya damage-nya 100 ya, betul. Kemudian kita coba dengan nilai yang sama 4, tapi posisinya musuh sekarang itu ada di pas gitu ya, pas di posisinya X-nya 0, Y-nya 4 gitu misalkan. Maka damage-nya 50 ya. Kalau misalkan ada di luar, oke, 0, 0, 4, ya posisi musuhnya jauh banget, ya sudah pasti miss ya. Jadi jawabannya sederhana sekali, tinggal aplikasi dari rumus ya, kedudukan titik terhadap lingkaran. Ya, tinggal masukin rumusnya aja, kemudian menempatkan ceritanya pada parameter-parameter rumusnya, maka kita sudah dapat sudah dapat menyelesaikan kasus nomor 4. Ya, sederhana bukan ya? Baik, sampai di sini penjelasan pemaparan jadi bagaimana cara menyelesaikan kasus-kasus yang dimunculkan pada kuis besar 1. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya.